Sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sumatif kami mengenai materi statistika. Nah, di sini kami tuh menganalisis data kelas 10 dan kelas 11 dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar dan bermain media sosial. Di sini agar mempermudah kami semua untuk menganalisis dan menghitung sebuah data. Kami terlebih dahulu menggunakan angket untuk mengetahui data-data mereka. Jadi tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui mengapa murid-murid kelas 10 dan kelas 11 itu cenderung lebih banyak waktu untuk bermain media sosial. Dan yang kedua itu untuk mengetahui manajemen waktu murid yang digunakan pada murid kelas 10 dan kelas 11 dalam mengatur waktu untuk belajar dan bermain media sosial. Bahas ini yang pertama untuk mengetahui mengapa murid-murid kelas 10 dan 11 cenderung lebih banyak waktu bermain media sosial. Dan yang kedua ini mengetahui manajemen waktu murid-murid kelas 10 dan 11 dalam mengatur waktu dan bermain media sosial. Manfaat penelitian kami juga untuk mengetahui seberapa penting waktu belajar yang efektif. Penulis juga berharap penulisan ini berguna bagi pemerintah dan memberi kebijakan untuk para pelajar. Nah, jadi sekarang kita akan masuk dalam penghitungan min, median, dan modus dari data-data yang sudah kami ambil melalui data angket. Pertama kita akan mengambil data tunggal pada anak kelas 10 dan 11 dalam bermain media sosial. Pertama kita akan melihat pada data anak kelas 10. Nah, di sini kita akan mencari min adalah rata-rata. Rumus min adalah jumlah data per banyak data. Pada data tunggal anak kelas 10 ini, jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 170. Dibagi, banyak datanya ada berapa? Banyak data tunggal pada kelas 10 dalam bermain media sosial adalah 21. Jadi 170 dibagi 21 adalah 8,09. Artinya waktu rata-rata anak kelas 10 dalam bermain media sosial adalah 8,09 jam. Oke, sekarang kita akan melanjutkan mencari median pada data tunggal anak kelas 10 dalam bermain media sosial. Median itu apa sih? Median adalah nilai tengah. Nah, pada data tunggal, nilai tengah berada di paling tengah dari data tersebut. Jika datanya ada ganjil seperti data anak kelas 10 ini, itu kan ganjil ya, jumlahnya ada 21. Maka nilai tengahnya itu berada di urutan yang ke-11. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka median atau nilai tengahnya itu adalah 7. Karena dia berada di paling tengah. Oke, sekarang kita akan mencari modusnya. Jadi modus itu apa sih? Modus adalah nilai yang sering muncul. Dalam data tunggal anak kelas 10 itu, nilai yang paling sering muncul adalah 10. Karena nilai 10 disebutkan secara 4 kali di dalam data tunggal tersebut. Jadi modus atau nilai yang sering muncul dalam data tunggal anak kelas 10 dalam bermain media sosial adalah 10. Oke, sekarang kita akan menghitung data-data dari anak kelas 11. Di sini ada data tunggal anak kelas 11 dalam menggunakan media sosial. Yang pertama kita akan menghitung min. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa min adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Min atau nilai rata-rata. Mari kita hitung. Jumlah dari data anak kelas 11 ini adalah dalam waktunya menggunakan media sosial adalah 130 dibagi dengan 20. Karena jumlah data tunggal ini banyaknya itu ada 20. Nah, 130 dibagi dengan 20 adalah 6,5. Jadi, rata-rata anak kelas 11 dalam menggunakan waktu mereka untuk bermain media sosial adalah 6,5 jam. Selanjutnya kita akan menghitung median atau nilai tengah dari data tunggal anak kelas 11 dalam menggunakan waktu mereka untuk bermain media sosial.
median seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah nilai tengah. Jika datanya adalah genap, maka nilai tengahnya ada di antara urutan 10 dan urutan ke-11. Artinya, kita hitung dari data-data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya, nilai tengahnya itu berada di antara angka 5 dengan angka 5. Dan rumusnya adalah 5 tambah 5 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 5. Jadi, nilai tengah dari data tunggal pada anak kelas 11 adalah 5. Sekarang kita akan menghitung modus atau nilai yang sering muncul. Pada data tunggal anak kelas 11 dalam menggunakan waktunya untuk bermain media sosial, yang paling sering muncul adalah 1 dan 2, karena 1 dan 2 disebutkan secara 3 kali. Kita tulis 1 dan 2. Jika modusnya itu lebih dari 1, maka ditulis semuanya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung data tunggal dari anak kelas 10 dan kelas 11 dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar. Yang pertama pada anak kelas 10, data tunggal anak kelas 10. Kita akan menghitung mulai dari min. Min adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data pada data tunggal anak kelas 10 adalah 213. Per banyak datanya adalah 21. Jadi 213 dibagi dengan 21 adalah 10,1. Jadi min atau rata-rata anak kelas 10 dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar adalah 10,1 jam. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghitung median atau nilai tengah dari data tunggal anak kelas 10 dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar. Kita hitung, berarti data tunggalnya itu mediannya itu ada di tengah-tengah antara 11. Jadi kita dapat hitung, maka mediannya adalah 11. Nah, sekarang kita akan hitung modus. Modus adalah nilai yang paling sering disebutkan, paling sering muncul. Pada data tunggal anak kelas 10 ini, yang paling sering muncul atau yang paling sering disebutkan adalah 11. Nah, sekarang kita akan menghitung min atau rata-rata pada data tunggal anak kelas 11 dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar. Nah, pertama ada jumlah data. Jumlah data dari data tunggal anak kelas 11 ini adalah 196. Dibagi dengan banyak datanya adalah 20. Maka 196 dibagi 20 ada 9,8. Maka rata-rata anak kelas 11 dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar adalah 9,8 jam. Oke, sekarang kita akan melihat median atau nilai tengah dari data tunggal anak kelas 11. Maka nilai tengahnya berada pada urutan 10 dan 11. Urutan antara 10 dengan 11 yaitu di sini. Maka 9 tambah 9 dibagi 2. Dengan hasilnya adalah 9. Jadi median atau nilai tengah dari data tunggal anak kelas 11 adalah 9. Oke, sekarang kita lanjut dengan modus atau nilai yang sering muncul pada data tunggal anak kelas 11 dalam menggunakan waktu mereka untuk belajar. Modus atau yang sering muncul pada data tunggal itu adalah 9. Karena 9 disebutkan secara 10 kali. Jadi modusnya adalah 9. Selanjutnya kami mengambil data kelas 10 dan kelas 11 untuk mengetahui waktu yang mereka ambil dalam bermain media sosial dan belajar. Nah, daripada mereka itu lebih cenderung sering menggunakan media sosial daripada waktu belajar. Nah, dengan hasil ini mempermudah kami untuk menghasilkan sebuah data. Nah, pengaplikasian statistika dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita dapat dari data-data siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11. Nah, data ini tuh lebih mempermudah kita untuk membuat sebuah data dan juga mempermudahkan kita dalam meringkas sebuah data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, statistika itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadarin juga, statistika itu sering kita gunakan setiap waktu, terutama setiap kita menganalisis sebuah data atau mengambil sebuah data-data, meringkas, itu
juga perlu kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami mengambil SDG nomor 4, pendidikan berkualitas, menjamin agar pendidikan lebih inklusif secara merata, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup dan mengembangkan potensi. Ini menjadi bahan kami mengambil SDG dalam sumatif kami mengenai materi statistika dalam menganalisis dan mengumpulkan data, dan juga menghasilkan sebuah data yang mudah untuk dipahami. Pendidikan berkualitas juga dapat diartikan bijak dalam menganalisis atau dapat juga menyelesaikan segala tugas. WKA yang kami ambil yaitu Worshipful Expression sebagai landasan kami mengerjakan proyek ini. Bagaimana cara kami mengembangkan potensi kami dan talenta kami yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, talenta yang kami punya itu untuk bakat mengembangkan setiap pemikiran kami dalam menganalisis data dan mengumpulkan sebuah data dan dapat menghasilkan sebuah data yang menjadi satu. Dan bagaimana juga Tuhan sudah memberikan kita pengetahuan yang luas, dan kita harus mengembangkan dan harus membagi setiap pengetahuan yang kita punya kepada orang lain. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa siswa-siswi kelas 10 dan 11 rata-rata lebih banyak menggunakan waktunya untuk belajar, baik di sekolah ataupun di rumah. Mengenai waktu belajar dan menggunakan media sosial yang efektif, penelitian pun menggunakan metode statistika untuk bahan perhitungan jumlahan data-data yang sudah penulis ambil melalui angket. Melalui proses pengajaran ini, peneliti merefleksikan bahwa Tuhan bekerja dengan segala cara dan melalui berbagai cara. Segala sesuatu yang berada di dunia ini adalah milik Tuhan. Sehingga dengan pengerjaan ini kami memulihkan dan memuji nama Tuhan yang dengan mengerjakan tugas ini dengan bersukacita. Saran dari hasil impun penelitian menyarankan agar dapat menggunakan metode statistika agar lebih mudah untuk menyusun dan menghitung data-data yang sudah didapatkan. Peneliti juga memberikan saran kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji dan mendalami topik statistika secara mendalam dan mendasar dalam penyajian masalah yang ada di kehidupan sehari-hari.